Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayahnya. Nggih. Walaupun ini hujan turun terus-menerus ya, mengguyur kudus ya, tapi Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menjalankan aktivitas di bidangnya masing-masing. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan taufik yang insya Allah memberikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Nggih, Bapak Ibu semua sesuai dengan agenda yang kemarin telah disampaikan bahwa hari ini nanti ada sharing ya dari Pak Ju gitu ya Pak ya. Hasil oleh-oleh ya Pak ya dari pelatihan ya. Nggih, jadi diharapkan untuk teman-teman di prodi maupun teman-teman dosen ini nanti bisa menyimak, mendapatkan ilmu juga dari apa yang sudah didapatkan oleh Pak Jul, sehingga nanti ke depan juga bisa diaplikasikan ya pada proses pembelajaran kita. Jadi untuk hari ini nanti ada sosialisasi terkait dengan RPS OBE, Outcome Based Education. Oke, untuk mempersingkat waktu, monggo langsung saja kepada pengisi materi kita pada hari ini adalah Pak Juher, monggo kami persilakan. Monggo Pak Juher. Oke, baik. Untuk suwun Bu Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mohon izin. Ini Bu-Ibu semua yang nggak ada bapaknya, saya aja. Bu-Ibu yang sampun rawuh di kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon izin, ini tidak bermaksud untuk menggurui karena saya juga agak-agak lupa nih, karena kemarin sudah ikut pelatihan di Agustus 2023, ternyata belum diaplikasikan di Unku. Oke, nanti kita coba free release sarang-sarang. Sebetulnya kalau kemarin yang di Pekerti 2023 di setahun yang lalu, mungkin yang kebetulan ikut itu ada Bu Fariza, saya, Bu Riana, Bu Ria, Kale, Pak Tafta. Itu di pelatihan yang kami ikuti itu memang salah satu tugasnya harus wajib membuat RPS OBE. Cuman memang waktu itu karena tugas jadi tidak begitu lengkap. Nah, kemarin di Agustus 2023 dari Asosiasi Certificate Nurse Indonesia, kebetulan di Provinsi Jawa Tengah itu kemarin kita menyusun beberapa RPS untuk mata kuliah inti keperawatan. Mungkin nanti kalau untuk desain keperawatan, saya nanti sakit share di beberapa RPS yang sudah dibuat oleh beberapa dosen dari kampus lain yang dikumpulkan ke AIPNI Jateng, kemudian di-share ke seluruh peserta. Ya, sebetulnya tidak jauh beda Bapak Ibu, Ibu-Ibu dengan apa yang sudah dikerjakan selama ini. Ini sampun muncul gitu, Van, gitu. Nggih, sudah Pak. Oke. Nah, sebetulnya kemarin kalau kita lihat formatnya itu memang ada kebijakan dari masing-masing institusi, ya. Karena antara yang saya dapatkan waktu pekerti, kebetulan waktu itu yang menyelenggarakan Universitas Bengkulu dengan waktu workshop AIPNI itu berbeda. Kebetulan yang workshop ini kemarin yang memberikan format itu dari Unsur. Nah, kebetulan karena kemarin yang saya kerjakan fokus dan benar-benar saya kerjakan dengan waktu yang lebih maksimal, itu yang ini, yang dari AIPNI, yang dari unsur. Karena memang formatnya berbeda-beda, ada yang lebih pendek, ada yang lebih panjang. Cuman intinya sama, apa yang ada di dalamnya itu sesuai dengan ketentuan dari dikti. Nah, ini kebetulan untuk membuat RPS seperti biasa, saya selalu membuka buku kurikulum asosiasi dan RPS-nya itu sendiri untuk mematchkan. Kalau di kita, di keperawatan itu kan ada panduan kurikulum AIPNI 2021 yang kita acu untuk menyusun RPS, termasuk OBI. Sebetulnya kalau kita lihat di buku panduan AIPNI itu sebetulnya sedikit banyak sudah menyinggung OBE, ya karena memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan ke dalam sebuah RPS. Nah, di RPS itu sendiri seperti biasa kalau kita di UP itu kan lebih lengkap ya, sebetulnya ada covernya, kemudian ada kata pengantarnya, ada visi misi mulai dari universitas sampai ke prodi. Itu kalau ini lebih singkat Ibu-ibu sekalian. Ya, jadi tapi nanti disesuaikan dengan kebijakan kampus, karena setiap kampus pasti punya format tertentu yang nantinya bisa diacu oleh dosen-dosen. Nah, ini salah satu
mata kuliah yang kemarin saya dapat jatah dan kebetulan saya mewakili UMPU karena kemarin itu di Jawa Tengah itu setiap kampus dijatah harus bikin satu RPS kemudian dikirimkan sehingga alhamdulillah beberapa RPS sudah terkumpul nanti bisa saya share. Nah, kebetulan ini saya membuat keperawatan gerontik sesuai dengan pembagian dari AIPNI dan sesuai dengan pembagian dari seminat dosen keperawatan yang di bawah AIPNI Jawa Tengah. Di sini cukup singkat, di covernya hanya cukup menuliskan RPS, kemudian mata kuliahnya apa, kemudian dosen pengampunya siapa saja. Ya, kalau misalkan tim, dituliskan siapa saja yang masuk dalam tim pengajar mata kuliah keperawatan gerontik. Kemudian di lembar yang kedua, nah di lembar yang kedua, ini langsung kita buat seperti tabel nih Ibu-Ibu sekalian. Jadi di sini kita tuliskan ya, ini nanti akan dibuat oleh UMPU kalau misalkan memang UMPU akan mengaplikasikan RPSOBE. Di sini ada logo UMPU, kemudian di sini Universitas Muhammadiyah Kudus, kemudian fakultasnya disesuaikan. Kan ada 4 fakultas, nanti disesuaikan dengan ini RPS-nya untuk prodi apa. Kemudian di sini ada prodi. Ini karena kebetulan unsur adanya jurusan, jadi jurusan. Kemudian ini emailnya email, boleh email fakultas, boleh email prodi, kemudian website atau email UMPU, kemudian websitenya juga website UMPU. Kemudian di sini kode dokumen ini biasanya dari universitas dia untuk semacam peng-SK dari format RPS ini. Terus kemudian di selanjutnya ini kita tuliskan mata kuliahnya apa, keperawatan gerontik, kemudian kodenya apa, ini biasanya kalau kan ada kodenya yang ada sekitar 7 digit ya. Nah, itu dituliskan di sini sesuai dengan pembagian dari DAAK. Kemudian rumpun mata kuliahnya ini nanti tinggal dituliskan apakah ini masuknya ke mata kuliah inti atau mata kuliah pendukung atau mata kuliah penciri. Ya ini karena apa? Saya membuat untuk institusi yang lain juga yang akan dipakai oleh kampus yang lain juga dengan satu format, jadi saya dituliskan mata kuliahnya, jadi tidak spesifik ke penciri atau pendukung atau inti. Kemudian bobot SKS-nya ini teorinya berapa SKS, ini prakteknya berapa SKS. Kebetulan ini mata kuliah yang saya ampu ini ada 4 SKS, 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Kemudian penempatannya ini di semester berapa. Dituliskan di sini, kemudian tanggal pembuatan atau penyusunan RPS itu sendiri ditulis. Sama guys, sebetulnya tinggal kita pindahkan ke format yang tabel. Kemudian ini dosen pengembang RPS-nya ini tinggal dituliskan kalau misalkan kemarin saya dapat arahan dari Prof. Mekar dari Unsur, ya kalau bisa memang ketika kita menyusun RPS itu yang menyusun bukan hanya koordinatornya, ya karena setiap tim pengajar itu harus punya sumbangsih dan memberikan saran. Ya, apalagi kalau misalkan di tim itu memang memiliki istilahnya kekhususan yang masing-masing. Meskipun saya nih misalnya ya di Kapten Gerontik itu kan pasti nanti akan ada banyak kekhususan yang lain, kekhususan lagi ya kan, apakah dia fokus ke asuhan keperawatan atau dia fokus ke proses aging atau penuaan. Nah itu nanti sambil di situ kita ada proses diskusi sehingga setiap menentukan apa ya materinya, menentukan metodenya, kemudian menentukan evaluasinya itu memang ada proses diskusi antar tim pengembang. Yang mudah-mudahan ini nanti bisa dilaksanakan ya di UMPU setidaknya kalau misalkan memang yang menyusun itu koordinator sebelum di-share ke mahasiswa mungkin ada semacam persepsi gitu dengan dosen pengajarnya kira-kira ada tambahan atau tidak. Ya meskipun selama ini kita mengacu ke buku panduan kurikulum. Nah, apalagi kalau misalkan memang prodi ini atau jurusan ini belum memiliki buku panduan resmi dari asosiasi pendidikan. Itu agak lebih apa ya dipertimbangkan untuk ada proses tersebut. Kemudian ini koordinator MK yang dituliskan namanya, kemudian ketua prodinya di sini ya, tergantung prodinya apa ya, dituliskan namanya. Terus kemudian profil ini Bapak Ibu ternyata memang jangan sampai kita menuliskan seluruh profil yang ada di buku panduan. Kita sesuaikan dengan target kompetensinya apa sih yang kita inginkan. Gitu. Kalau saya sendiri kemarin kalau misalkan masih membuat yang format lama itu saya selalu memasukkan semuanya. Tapi kemarin diwanti-wanti sama Prof. Mekar, emang kamu yakin
ya kan? Dengan pertemuan itu, dengan model itu akan tercapai semua profil lulusannya. Kalau di keperawatan ada 4 ya, ada care provider, health educator and promoter, ada manager, ada researcher gitu kan. Apakah semuanya akan bisa dicapai dengan mata kuliah kamu? Nah, jangan sampai nanti kita terlalu ingin sampai ke Semarang padahal kita hanya cukup sampai Demak seperti itu. Jadi tidak perlu kita teruskan semuanya. Ya sesuai dengan Berarti, kebutuhan. nggih. Pak Jo, mohon maaf. Nggih, Bu Nur. Ini maaf Kak, nggih, memotong daripada nanti saya lupa sih. Nggih, Berarti kalau misalnya di dalam CPL, capaian pembelajaran lulusan atau profil, nggih, nggih. profilnya itu jika ada 5 kan berarti nanti dari kelima itu mata kuliah ini yang paling cocok untuk membidik yang mana dari 5 itu misalnya, gitu ya Pak. Betul, betul. Tapi kalau misalnya non sewu dalam prodi itu hanya si tok misalnya berarti mau tidak mau satu itu ya Pak. Oke, betul, Bu. Oke. Oke, siap. Ya, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya nih di keperawatan tuh ada profil satu researcher peneliti. Saya nggak mungkin memasukkan di mata kuliah ini karena nggak mungkin saya meminta mahasiswa untuk survei, kemudian membuat sebuah apa ya hasil survei itu nggak mungkin karena memang di struktur dan kajiannya tidak sampai situ. Paling hanya menggunakan hasil penelitian untuk proses keperawatan itu nanti bisa diakomodir di care provider. Oke. Terus kemudian untuk visi misi ini disesuaikan dengan visi misi prodi nggih. Nanti kalau misalkan memang Unkum memiliki kebijakan harus mencantumkan visi misi unit dan fakultas, monggo silakan. Oke, itu yang penting nanti yang paling wajib harus muncul adalah prodi karena ini nanti akan dilihat betul gitu kan apakah visi misi ini didukung dengan bahan kajiannya, didukung dengan CPL-nya, didukung dengan model evaluasinya dan proses pembelajarannya. Itu terus kemudian ini setelah itu kita menentukan CPL. Nah, enaknya kalau di keperawatan itu sudah ada nih Bapak Ibu. Itu di CPL itu sudah ada. CPL-nya apa saja? Ya, ini kalau misalkan ini juga sama Bapak Ibu. Kalau misalkan ya tidak harus semua CPL itu kita masukkan. Jangan sampai kita memaksakan semua CPL itu harus masuk misalnya gini nih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus bisa memasukkan ketika mahasiswa ini bisa kita katakan dia bertakwa, ini akan dibentuk di materi yang mana. Kemudian mau dievaluasi di materi yang mana. Harus rigid. Ya, kalau ini saya masih tuliskan semuanya sih karena saya masih bingung sebetulnya gitu ya. Kalau ini saya kemarin masih menyampaikan kalau misalkan di keperawatan biotik itu kan ada spiritualitas terapi gitu. Jadi di situ saya masukkan. Jadi di situ mahasiswa guiding si pasien untuk bisa misalnya sholat gitu kan. Kemudian ngajarin berdoa. Nah, nanti masuknya ke dalam bertawaf bagi Yang Maha Esa. Meskipun itu agak-agak entah itu nyambung apa enggak. Ya di sini yang agak kesulitan Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kita jangan sampai tulis semua CPL 6-6-nya padahal kita bingung. Ini CPL mau ditaruh di bahan materi yang mana, metodenya yang di bagian mana dalam bentuk apa gitu atau misalkan di metode evaluasinya yang mau diapain gitu biar kita bisa pastikan setelah si mahasiswa ini mengikuti mata kuliah kita dia benar-benar dikatakan bertakwa gitu kan kemudian menguasai keterampilan umum ini bisa masuk kemudian memahami ilmu keperawatan asuhan keperawatan edukasi karir profesional itu benar-benar harus dipastikan dengan betul kalau misalkan CPL ini tidak mungkin kita capai karena kesulitan dalam apa ya mensinkronkan dengan bahan kajian, kita kesulitan untuk mencari model evaluasi yang seperti apa, tidak perlu kita masukkan. Terus kemudian CPMK ini juga mengikuti di kurikulum. Mungkin saya share sekedar ya kurikulum yang keperawatan yang biar terbayang. Ini contoh kurikulum yang keperawatan tahun 2021, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini itu di kami sudah jelas, misalnya deskripsinya, kemudian CPMK-nya ada 3 ini. Nah, inilah yang nantinya akan dituliskan di CPMK. Kalau ini tidak boleh dikurang-kurangi, Bapak Ibu. Ini harus dimasukkan semuanya karena ini sudah spesifik ke keperawatan kirotik. Cuman kalau di CPL
Ini contohnya di keperawatan. Nah, ini kan profilnya, nggih. Nah, ada 5 nih. Nah, tadi yang saya sampaikan, ini tidak mungkin kita akan tuliskan semuanya, sesuai dengan kebutuhan. Untuk CPL-nya, nah ini ada 9 sebetulnya. Ya, saya cuma hanya ambil 6. Berarti kemarin saya sudah benar ngerjainnya, saya lupa. Ya, jadi 9 ini nggak mungkin saya masukin semuanya. Gitu, karena dari 9 ini kan baru, nggih. Kalau di kurikulum 2015 itu sudah dibagi sikap, pengetahuan, KU, kemudian KK. Cuman kalau di 2021 di keperawatan itu sudah lebih general. Nah, ini agak kesulitan bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mensinkronkan dari 9 yang disiapkan oleh asosiasi ini mana yang bisa kita capai untuk mata kuliah keperawatan gerontik atau keperawatan atau mata kuliah yang diambil oleh panjenengan semuanya. Ya, kalau misalkan memang 9 ini bisa kita pastikan kita bisa masukkan dalam bahan kajian, dalam materi, kita tahu bagaimana proses pembelajaran yang sesuai, metode evaluasi yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah dia tercapai, itu nggak masalah. Tetapi kalau misalkan memang tidak bisa kita paksakan, tidak perlu kita masukkan. Oke, Bapak Ibu, untuk yang CPL sama CPMK. Saya lanjutkan untuk yang sub CPMK. Ini sekali lagi ya, untuk CPL ini tidak harus semuanya dituliskan sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk CPMK ini wajib dituliskan semuanya. Karena memang kalau di kurikulum kami sudah dibagi sesuai dengan mata kuliahnya. Ya, kalau di gerontik ini ada 3, CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Nah, kemudian dari CPMK ini, kalau di OB ini harus ada apa ya, dikategorikan kembali dengan dalam bentuk sub CPMK. Sub CPMK itu dari mana kita bisa lihat? Ini saya lihatnya dari bahan kajiannya. Kita coba lihat lagi di kurikulumnya. Nah, dari sini nih, ya. Jadi di sini kita bisa kembangkan. Ya, ini ada. Jadi saya membuatnya setiap sub poin ini saya jadikan satu sub CPMK. Misalnya memahami konsep dasar keperawatan gerontik, memahami teori-teori penuaan, kemudian memahami perubahan biosiko. Tergantung ya, Bapak Ibu ini mau mencapai di C berapa. Ya kan, apakah di C1 gitu kan, atau di C5 atau C7. Monggo silakan disesuaikan ya, dengan penyesuaian apa ya, target C itu C1 dan sekian itu disesuaikan dengan deskripsi dari mata kuliahnya, kemudian ini mata kuliah ditempatkan di semester berapa ya, karena ini sudah semester akhir. Kalau di kurikulum ini itu bisa kita mungkin bisa sampai C7 atau C6. Nah, dari sini ada 1, 2, 3 ini saya tuliskan semuanya di sub CPMK. Karena kan kalau di keperawatan itu CPMK itu yang di poin 1 ini ya, 1, 2, 3 itu CPMK. Nah, ini saya buat yang sub poin ini saya jadikan sebagai sub CPMK. Gampangnya seperti itu Bapak Ibu. Ini enaknya kalau sudah ada buku panduannya. Itu nanti disesuaikan. Nah, ini ada 12 karena tadi ada sub poin 1 ada 5, sub poin 2 ada 5, sub poin 3 ada 2. Jadi ini saya tuliskannya ada 12. Terus kemudian ini tinggal kita tuliskan, bentar ya. Untuk yang sub CPMK ini ada kita tuliskan korelasinya. Nah, misalnya nih sub CPMK 1 itu membawahi sub CPMK berapa saja. Tinggal kita sesuaikan dengan kurikulum tadi. Ya kan, tadi kalau kita lihat di kurikulum ini CPMK 1 itu kan membawahi sub CPMK 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dituliskan di sini 1 sampai 5. Itu tinggal kita checklist. Kemudian yang sub CPMK yang CPMK 2 itu sub CPMK 6, 7, 8, 9, 10 ditulis. Ini karena nggak muat dan saya gaptek menambahkan kolom, jadi saya belum tuliskan. Mohon maaf. Kemarin saya sudah coba-coba tapi akhirnya malah berantakan semua, jadi saya hapus sementara. Jadi tinggal dilanjutkan ke kanan, itu kan sub CPMK sesuai dengan jumlah sub CPMK yang ditentukan. Oke, nanti kalau misalkan ada yang ingin monggo silakan
ketik biar tidak lupa dan bisa fokus ke masing-masing poin penulisan. Kemudian selanjutnya ini deskripsi singkat ini tinggal kopas dari buku panduan ya. Kalau di keperawatan alhamdulillah ada gitu. Jadi tinggal dikopas deskripsi singkat. Kalau tidak salah di RPS yang selama ini kita susun juga sudah ada ke Bapak Ibu, itu tinggal dikopas. Kemudian bahan kajiannya ini tinggal dikopas juga. Ini hampir sama gitu ya, hampir sama dengan kurikulum ataupun dengan RPS yang selama ini kita tuliskan. Kemudian baru dituliskan pustakanya. Jadi kalau di format ini ada pustaka utama, ada pustaka pendukung. Nah, pustaka utama itu biasanya kita lihat di kurikulum AIKNI. Mohon maaf, saya masukkan ke kalau di kurikulum AIKNI, kurikulum asosiasi. Nah, karena berhubung AIKNI ini sudah mendesain sedemikian rupa, sampai si buku ini sudah menuliskan apa sih daftar rujukannya. Nah, ini kita jadikan sebagai sumber utama untuk rujukan si mahasiswa. Nah, nanti kalau misalkan ada materi ataupun buku ajar yang bisa kita gunakan, apalagi kalau jenengan punya buku ajar sendiri nih, gitu kan, itu kan nggak tertulis di kurikulum AIKNI atau di kurikulum asosiasi, tinggal panjenengan tuliskan di pendukung. Termasuk hasil penelitian jangan lupa dimasukkan, karena ini nanti kalau akreditasi akan ditanyakan juga. Itu. Dan jangan lupa juga nanti di uraian pembelajarannya dituliskan si hasil penelitian itu tuh disampaikan di mana. Kemarin beberapa ikut akreditasi itu sampai ditanya materinya apa gitu kan, kemudian bentuk pembelajarannya kayak gimana, apakahnya penyampaian atau seperti apa, yang penting kita tuliskan. Nanti untuk hasil penelitian ini tidak hanya yang dari koordinator ya Bapak Ibu. Dalam satu tim itu, kalau minimal dalam satu tim itu, kalau misalkan ada penelitian yang berkaitan dengan mata kuliah, silakan ditulis sebanyak-banyaknya. Oke, kalau misalkan penelitian kita pakai patokan maksimal 5 tahun terakhir. Artinya kalau sekarang 2024 berarti paling lama itu 2019 atau 2020. Nah, itu dituliskan semuanya ya sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan lupa ini nanti akan ditaruh di mana nih, di materi bagian mana nih gitu. Misalnya kalau panjenengan itu penelitiannya tentang intervensi kan nanti bisa dimasukkan ke dalam intervensi keperawatan misalnya. Kemudian selanjutnya ini dosen pengampu dituliskan kembali Bapak Ibu, selain di cover kita tuliskan juga siapa saja dosen pengampunya atau dosen pengajarnya. Kemudian mata kuliah syarat ini kalau di OBE wajib Bapak Ibu. Ya, jadi intinya mahasiswa itu ini kan semester 7 ya di gerontik itu boleh ikut keperawatan gerontik kalau misalkan dia sudah lulus mata kuliah apa. Nah, ini tinggal ditentukan. Kalau kemarin saya melihat nih struktur kurikulum semester 1 sampai 6 kira-kira mana mata kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah keperawatan gerontik. Misalnya nih, oh ketika kita belajar askep gerontik berarti mahasiswa harus pintar bikin askep, artinya dia sudah harus lolos atau lulus di misalnya dokumentasi keperawatan misalnya. Kemudian ini ada proses penuaan nih, berarti tentang biomedik nih. Nah, berarti dia sudah harus belajar biomedik. Oh, nanti ada komunikasi kepada lansia nih. Oh, berarti dia sudah harus belajar komunikasi terapeutik. Oh, nanti ini kan banyak nih keterampilannya, misalnya nanti ngasih makan, oral hygiene, personal hygiene gitu kan. Terus kemudian berpindah, mobilisasi. Nah, berarti dia harus sudah lulus keterampilan dasar keperawatan dan seterusnya ya sesuai dengan yang ditentukan ya, termasuk pendidikan promosi kesehatan karena nanti kita harus edukasi ke lansia, jadi dia harus sudah paham dengan bagaimana materi pendidikan dan promosi kesehatan sampai farmakologi karena nanti kita akan berkaitan dengan implementasi di bagian farmakologi. Nah, ini wajib ya dituliskan. Ini kalau tidak salah kemarin saya membuat yang versi umum juga sudah ada ya mata kuliah syarat. Cuman terkadang kita bingung untuk menuliskan kira-kira apa ya gitu. Nah, nanti harus dituliskan. Jadi tidak harus semuanya, misalnya kalau ini semester 7 berarti dari semester 1 sampai semester 6 dituliskan semua termasuk bahasa Indonesia, agama, tidak perlu gitu. Jadi tinggal dituliskan yang dibutuhkan saja. Terus kemudian ini yang agak pusing Bapak Ibu ya. Jadi hampir sama ya ketika kita buat uraian pembelajaran. Nah, kalau di format yang kemarin kita diajarkan itu antara pembelajaran teori dengan praktek itu jadi satu tabel maksudnya.
Tetapi nanti kita tinggal tentukan nih, ya gitu. Standar clean-nya ini kemarin itu memang perkuliahan praktek itu dilakukan setelah perkuliahan teori. Nanti monggo bisa dimodifikasi gitu kan. Karena kalau kita lihat di sini ini urutannya sesuai dengan urutan dari kuliah teori dulu, baru nanti kuliah praktek. Nah, ini contohnya untuk pertemuan pertama Bapak Ibu ini dapat ilmu dari workshop kemarin dan dapat ilmu dari beberapa asesor selama ikut akreditasi itu wajib ada kontrak belajar. Gitu. Jadi tidak hanya menyampaikan RPS saja, tetapi harus ada format kontrak belajar yang nantinya harus ditandatangani oleh mahasiswa setelah kita menyampaikan skenario pembelajaran selama 1 semester di mata kuliah kita ampu. Dan mahasiswa wajib tanda tangan setelah setuju. Dan mahasiswa berhak tuh misalnya nego ya. Misalnya nanti kalau kita pas bagian evaluasi, mahasiswa boleh nego. Misalnya, oh UTS-nya jangan 30 lah gitu misalnya. Nanti banyakin project, boleh, silakan. Itu harus dilaksanakan di kontrak belajar. Setelah sudah ada kesepakatan, gitu. Tetapi jangan sampai kita tidak tahu batasan minimal di masing-masing penilaian gitu. Jadi misalnya nih kayak penilaian UAS itu kan kalau nggak salah 30% ya, kalau nggak salah lupa. Nah, itu tidak boleh kita kurangin misalnya. Jadi kita juga harus sudah punya patokan atau batasan berapa batas minimal untuk masing-masing penilaian. Terus kemudian ini kita tuliskan setelah kontrak belajar ini nanti disampaikan oleh koordinator di Bapak Ibu. Nanti untuk yang materi selanjutnya di pertemuan itu tidak harus koordinator. Kalau misalkan memang nanti yang menguasai materi pertama itu adalah timnya, nggak masalah. Jadi nanti koordinator masuk dulu sebentar, nanti baru timnya melanjutkan. Nah ini hampir sama. Kita tinggal tuliskan sub CPMK-nya. Kemudian ini kita tuliskan indikatornya. Ya, indikatornya kalau di RPS kita selama ini kan ada materi ya kalau nggak salah. Nah kalau ini contohnya yang dari unsur ini langsung kemampuan akhirnya apa ya sub CPMK, kemudian indikatornya apa, kemudian nanti untuk mencapai indikator itu bagaimana caranya, apakah mau pakai tes atau pakai yang non tes. Nah kalau misalkan pakai tes berarti nanti kita tuliskan di sini adalah MCQ yang nantinya akan kita laksanakan ketika UTS materi ini bersamaan dengan materi yang lainnya. Terus kemudian kalau misalkan si materi ini tidak harus dinilai dalam bentuk ujian tulis atau UTS atau UAS, ya monggo silakan tentukan, oh mungkin dengan project atau mungkin dengan tugas paper cukup lah gitu, atau mungkin dengan esai atau mungkin dengan makalah, monggo silakan. Ya tidak harus semuanya di UTS kan. Itulah yang OBE ya. Jadi memerdekakan lah istilahnya, tidak harus semuanya harus ujian tulis atau ujian akhir semester. Kemudian di sini dituliskan ini karena dibuatnya pasca pandemi, jadi memang kalau misalkan ada ada kampus yang masih menggunakan hybrid learning, ini harus wajib dituliskan luring daringnya secara detail. Ya, luringnya misalnya, ya luringnya itu misalnya dalam bentuk apa nih, kuliah kan gitu ya, biasanya kita lecture atau misalnya SGD atau DL discovery learning gitu kan, nanti mandirinya seperti apa ya gitu, mandirinya seperti apa. Ini karena tadi 3 SKS berarti 1 kali 2 kali 50 menit ini ya. Jadi intinya nanti kita akan hitung untuk yang pertemuan tatap muka itu 1 SKS-nya 50 menit, untuk yang belajar mandiri itu 60 menit gitu, untuk yang di masing-masing sub CPMK-nya. Nah, untuk e-learning-nya, nah kebetulan ini kita sudah punya nih e-learning kalau misalnya itu baru ini ya, LMS ya, nantinya bisa dikembangkan itu kita tulis di sini. Ya, e-learning-nya misalnya apa ditulis alamatnya gitu. Atau misalkan kalau kita sudah punya link Zoom meeting yang pasti di masing-masing mata kuliah atau di masing-masing angkatan, tinggal kita tuliskan link Zoom meetingnya sampai sejauh itu Bapak Ibu untuk menuliskannya. Jadi tidak di-share ketika hari H pembelajaran. Jadi benar-benar ketika kita sudah RPS, kita sudah punya kelasnya, ya kan? Kita sudah punya. Nah ini mungkin masih menjadi PR dan nanti bisa kita modifikasi. Ini idealnya seperti itu, tapi kita bisa modifikasi. Oh ini ada materi pembelajarannya. Ya materi pembelajarannya ada di bagian kolom yang
di hampir terakhir. Kemudian bobot penilaiannya, ini kita tentukan, ini kalau tidak salah kita selama ini sudah menuliskan dari masing-masing materi itu berapa bobot penilaiannya untuk masing-masing materi. Ini contoh untuk yang pembelajaran teori. Ini nanti tinggal ditentukan sesuai dengan waktunya. Ini masih banyak kekurangan Bapak Ibu ya, karena saya juga masih belajar bagaimana membuat RPS ya gitu. Jadi untuk menentukan ini waktunya juga saya merah-merahin, saya masih biru-biru karena masih belajar juga. Jadi mungkin ada yang kurang tepat. Ini kita tuliskan semuanya untuk teori-teorinya. Jadi kita tuliskan UTS-nya, kemudian kita tuliskan UAS-nya. Ini masih teori ya, yang 3 SKS tadi. Terus ini baru yang sub CPMK 11-12, karena kalau di asosiasi itu di CPMK yang ketiga, yang ini, saya ke atas lagi, mohon maaf. Nah, ini itu untuk mata pembelajaran praktik. Ya, karena sudah ke arah-arah ini ya, skill ya. Jadi karena ini dia harus mampu menyusun asuhan keperawatan, artinya di situ sudah masuk ke level praktik, tidak lagi ini. Tapi kalau misalkan memang ini mau dibikin double, misalnya nih di teori tetap kita mau mengajarkan asuhan keperawatan dan mahasiswa diminta untuk case study misalnya, terus kemudian bikin kelompok, terus dibahas misalnya, bikin askep misalnya, ya monggo silakan gitu. Jadi ini tergantung dari tim pengajar atau tim pengembang RPS. Nah, karena ini nanti takutnya overlapping, jadinya saya untuk yang CPMK 3 ini itu saya masukkan ke dalam praktek saja. Ya, karena praktek ini saya create jadi benar-benar full skill. Tapi nanti kalau misalkan di pembelajaran teori dibutuhkan untuk semacam brainstorming ya monggo. Tetapi kan karena ini CPMK-nya itu menyusun, ya, tidak memahami, ya, beten ya, antara menyusun dengan memahami, ini agak susah untuk itu mungkin Pak Jo, Pak Arus. Itu mungkin langsung aja itu di-feedkan bahwa ini masuk lab, sehingga nanti teman-teman tidak jadi itu. Oh, Tidak jadi siap. perdebatan ya. Jadi saya kira sepakati di CPMK 3 itu memang strateginya praktek. Beres Pak. Matur suwun Pak Arus. Kami dengan pertimbangan saya Bapak Ibu, karena memang agak susah kalau di kelas kemudian kita kasih kasus, ya sebenarnya bisa cuman takutnya tidak mendalam gitu. Nah, ini di pertemuan yang setelah ini sebetulnya 8 ini tuh pertemuan minggu bukan pertemuan karena satu minggu itu bisa beberapa kali pertemuan. Nah, ini minggu ke-8 ini sudah masuk ke praktikumnya. Nah, di sini di keperawatan gerontik ini sesuai dengan proses keperawatan mulai dari pengkajian. Jadi ini kita ajarkan gitu. Kemarin itu saya berpikir begini Bapak Ibu, terkadang itu kan apa yang kita sampaikan di teori itu kadang kita sampaikan lagi di praktek. Nah, itu takut overlapping, jadi akhirnya CPMK 3 itu saya masukkan ke dalam praktik. Nah, di sini kita lebih leluasa untuk benar-benar memperdalam mahasiswa ngajari nih pengkajian untuk gerontik ya, karena ini memiliki karakteristik yang beda dengan pengkajian di keilmuan yang lainnya di keperawatan. Ya, apalagi di gerontik itu kita mengenal adanya pengkajian spesifik pada lansia yang tidak kita lakukan di pasien dewasa, pasien anak-anak, ya, dan pasien remaja. Nah, ini kita ajarkan. Di situ kita jelaskan, kita demonstrasikan, kemudian minta mahasiswa untuk meredemonstrasikan, kemudian mensimulasikan. Kemudian setelah itu, ini nanti masuk ke diagnosis, ya setelah menyusun pengkajian, kemudian ini langsung ke diagnosis, ya, kemudian setelah itu masuk ke implementasi. Ya, di sini karena ini ada banyak, gitu ya, kalau di keperawatan gerontik itu ada 4 kalau nggak salah ya, kognitif, aktivitas, kemudian bantuan ADL sama senam lansia, itu yang menjadi kompetensi mahasiswa. Jadi di situ kita harus benar-benar kembangkan, kan kalau di panduan itu hanya sebatas
in general misalnya teori terapi kognitif. Nanti kita bisa kembangkan misalnya apa saja nih misalnya terapi kognitif untuk lansia, misalnya menggambar, kita tuliskan di situ, atau mewarnai, atau membuat kerajinan, atau misalkan senam otak gitu kan, atau misalkan permainan games kayak gitu, kita tuliskan di situ pengembangan dari buku panduannya. Terus kemudian misalnya terapi aktivitas, misalnya kita ajarkan ROM, kemudian latihan nafas dalam gitu misalnya, atau misalkan kita ajarkan autogenik, senam kaki, kemudian otot progresif, kemudian terapi-terapi yang lainnya kita kembangkan. Jadi harapannya itu bisa dimasukkan semuanya. Jadi kalau saya itu biasanya mengacu kepada NIC atau SIKI, karena 3 protein itu punya standar intervensi keperawatan. Nanti tinggal ditentukan kalau di NIC di kami itu, di situ sudah ada pembagiannya mana intervensi keperawatan yang boleh dilakukan oleh level D3 atau nursing assistant di situ tulisannya, mana yang boleh dilakukan oleh nurse. Ya karena ini S1 berarti saya ambilnya yang levelnya yang boleh di basic dan nursing assistant. Ya kalau di D3 berarti yang basic tidak boleh dilakukan, tetapi mungkin bisa kita ajarkan. Kemudian sampai ke evaluasi. Implementasi, evaluasi. Ini memang lebih banyak diimplementasi karena memang mahasiswa diharapkan memiliki perbendaharaan model terapi yang bisa diberikan kepada lansia sesuai dengan masalahnya masing-masing, mengacu dari 4 komponen tadi yang saya sebutkan ya, kognitif, kemudian terapi aktivitas, bantuan aktivitas harian, sama senam lansia. Nah, itu untuk yang ini untuk yang praktikum ini saya masuknya role play semua nih. Ada yang case based, ada yang role play, ada yang case based. Nah, ini contohnya, ini monggo silakan. Kalau ini contohnya untuk yang metode yang saya gunakan untuk pengkajian, mengajarkan pengkajian, kita role play, ya demonstrasi lah istilahnya. Jadi kita bermain peran. Terus kemudian untuk yang diagnosis sama intervensi, nanti saya bikinnya itu case based. Jadi saya kasih kasus, kemudian nanti dibahas oleh mahasiswa, saya minta mahasiswa untuk menentukan apa masalah keperawatannya, kemudian menyusun asuhan keperawatannya. Nah, ini di yang kedua. Nanti diimplementasi role play semuanya sesuai dengan hasil intervensi yang dituliskan di pertemuan sebelumnya. Sampai evaluasi role play semuanya ini. Oke, itu untuk yang praktik. Nah, ini untuk yang evaluasi praktek laboratorium, monggo silakan. Gitu kan, apakah mau dibuat OSCE, ya kan, sesuai dengan keilmuannya itu, sesuai dengan keterampilannya itu, atau seperti apa? Monggo silakan bisa dimodifikasi. Yang penting kita bisa memastikan bahwa mahasiswa ini terampil untuk bisa melakukan keterampilan ataupun kompetensi yang sudah ditentukan berdasarkan level pendidikannya. Nah, kemudian ini yang agak bingung, Bapak Ibu saya juga masih bingung nih ya, sama-sama belajar. Nah, meskipun di kurikulum asosiasi itu sudah tidak ditentukan SPKUKK, ya kan, tetapi di OBI ini kita diminta ya tetap dilevelingkan. Nah, di sini kita menyusun matriks CPL, CPMK, dan metode evaluasinya. Ya, jadi sikap ini itu bisa kita nilai dengan evaluasi model apa. Kemudian pengetahuan kita bisa evaluasi dengan model apa. Keterampilan umum kita evaluasi dengan model apa, dan KK kita evaluasi dengan model apa. Sehingga SPKUKK ini tercapai sesuai dengan CPL, CPMK tadi. Nah, ini contohnya sikap ini nanti akan saya nilai dengan menggunakan peer assessment. Ya, jadi mahasiswa akan menilai mahasiswa yang lainnya. Itu kan mungkin entah misalnya nih saya kasih tugas nih buat makalah. Kemudian saya kasih sosiometri nih untuk bisa mengetahui mana mahasiswa ini yang aktif, mana yang nggak bantuin, atau mana yang gandul, mana yang benar-benar mengerjakan. Itu kita bisa bikin peer assessment. Nah, nanti tentukan si peer assessment ini mau kita taruh atau letakkan di CPMK yang mana, di materi yang mana. Monggo ini nggak harus di CPMK 1. Ya, bisa di CPMK 1 ataupun 2. Ya, kalau 3 agak susah ya, karena tadi saya CPMK 3 ini fokus ke praktik. Kemudian yang pengetahuan. Pengetahuan ini nanti saya akan bisa capai menggunakan tadi MCQ test atau pilihan ganda ketika UTS. Ya. Kemudian CPMK 2 juga sama, MCQ test. Gitu.
Terus kemudian ada paper ini penugasan, makalah lah ya. Gitu. Terus kemudian mind mapping, ini juga sama seperti kayak apa ya, summary atau ringkasan. Kemudian presentation ini kalau kita mau meminta mahasiswa untuk presentasi kelompok. Jadi itu yang harus dicapai. Jadi intinya setiap level ini akan kita capai dengan model evaluasi yang seperti apa. Ini tidak harus sebanyak ini, monggo silakan. Tetapi kita pastikan semua ketika kita jumlah ini harus 100%. Gitu.